saya Felin Karistia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kerusakan tanah dan tujuannya, kemudian dasar hukum mengenai kerusakan tanah akibat produksi biomasa, yang terakhir yaitu parameter kerusakan tanah akibat produksi biomasa. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah hidup, media, lingkungan, dan faktor produksi termasuk produksi biomasa yang mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya. Meningkatnya kegiatan produksi biomasa yang memanfaatkan tanah maupun sumber daya alam lainnya yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomasa, sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan tanah merupakan peristiwa hilangnya unsur-unsur hara tanah atau ketidakmampuan tanah untuk berproduktif seperti semula. Kerusakan tanah ini terjadi akibat faktor alam dan manusia. Kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Biomasa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman. Produksi biomasa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomasa. Tujuan kerusakan tanah akibat produksi biomasa untuk pertanian, alih fungsi lahan, penambangan bahan galian, produksi bahan industri, dan masih banyak lagi. Kerusakan tanah ini terjadi karena pembakaran lahan yang digunakan untuk lahan pertanian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Lahan gambut termasuk lahan basah karena lapisan tanah berair yang terdiri dari bahan tanaman mati dan membusuk. Parameter kerusakan tanah akibat produksi biomasa. Metode pengukuran dapat dilakukan secara langsung di lapangan atau tidak langsung diuji di laboratorium. Metode pengukuran yang dilakukan adalah secara langsung, yang didapatkan kedalaman muka air tanah dangkal 31 cm.